as we grow old emang akan ada pendewasaan sih untuk kita bisa menilai pertemanan gitu. Ada friendship breakup atau kayak adanya closure atau enggak, menurut aku itu nggak penting ya. Kalau pacaran sih mungkin putus ya harus ada closure ya, kayak kita udah nggak berhubungan lagi nih. Tapi kalau misalkan pertemanan nggak necessary buat aku. Kita ngobrol bareng Amel Carla dan Nadia Cantika aka Pasming Family. Amel adalah seorang aktris dan kreator yang telah berkarya di dunia hiburan sejak kecil dan sekarang juga tengah mengembangkan bisnis. Bersama Nadia Cantika, seorang content creator, ibu dan entrepreneur yang saat ini sedang membangun bisnis di bidang fashion. Di episode ini kita akan ngobrol tentang adult and female friendship hingga bagaimana menjaga pertemanan di tengah berbagi peran dan kesibukan dalam hidup. Riset bilang kalau setiap 7 tahun kita bakal kehilangan setengah dari jumlah teman kita. Orang itu kan people kan come and go ya. Yeah. Jadi in that way aku sih ngerasa aku langsung instantly bisa klik yang jadi teman gue nih. Sekarang sih lebih kelihatan oke, temenan sama siapa aja, tapi yang temen baik tuh memang dibedakan dari intensitasnya kayaknya gitu. Jadi semua orang tuh bisa menjadi teman, tapi yang nanti akan menjadi temen baik tuh itu tadi kayak lebih ke perhatiannya, sering ketemunya gitu. Jadi kalau romantic breakup kan cukup jelas ya, kayak at least baiknya kan bukan ghosting, tapi kayak kita putus ya gitu. Tapi kalau friendship breakup tuh rasanya lebih subtle, gak ada omongan yang konkret dan lama-lama distancing gak sih? Semua orang itu kan punya kesibukan dan problem masing-masing ya gitu, dan maybe this is they're at the stage of their life dimana udah gak sejalan aja sama kita. Welcome to Boss Mama Podcast, dan di sini adalah tempat di mana kita discuss all things self development, motherhood. Cuma kali ini aku pengen bahas topik yang kayaknya relate banget sama kita kalau lagi adulting, yaitu friendship. Bersama dua narasumberku. Ada Amel dan ada Nadia. Halo. Halo. Manggilnya apa, Kak? Apa enaknya apa? Kok ke audiens ya? Boss. Iya, Bos kan. Karena kita gini. Bos. Kenapa bos? Karena kita percaya kita tuh bos versi diri kita sendiri. Benar banget. Dan mama karena mama keren. Maca, mama cantik. Tuh bisa, pokoknya empowered women sih. Benar, itu kayak benar. metafor. Asik. Yes. Gimana kabarnya nih? Lagi sibuk ngapain? Alhamdulillah baik banget. Lagi puasa aja ya. Agak lemes tapi nggak apa-apa. Kita mengerjakan semua hal dengan sepenuh hati. Aku lately lagi sibuk bolak-balik Jakarta Solo nih karena insya Allah mau buka kafe di Wah. ya kafe dan angkringan sebetulnya. Seru banget, Pasming yang Pasming namanya ya. Space, betul. Coffee and angkringan. Datang ya kalau di Solo. Nanti datang ya kalau ke Solo ya. Bener, Noted. bener. Kalau Nadia sibuk apa nih? Aku alhamdulillah nih lately lagi banyak bikin konten juga. Terus aku juga lagi ada project sama kayak Amel, kita lagi sama-sama develop bisnis juga, tapi ini beda ranah. Aku lebih ke fashion nih, jadi ini juga udah jalan, udah mau mulai produksi. Jadi ya insya Allah soon bisa di share nanti seperti apa konsepnya. Pusing-pusing. Lumayan ya, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Iya. Kupikir bisa jauh lebih cepat, tapi karena bulan puasa ya minggu depan juga udah pada cuti, jadi ya emang harus diwajarkan juga nih scheduling jadi agak mundur gitu. Well, aku harap sih hari ini ngobrol sama kakak bisa ngobrolin tentang bisnis juga ya. Kita minta ajarin ya, Tipis-tipis ya. Kita saling belajar lah. Aku Iya. juga jujur Li. Nah, ini karena bulan puasa ya, aku mau mulai dengan pertanyaan ini dong. Kamu sekarang ini kan kita udah sepertiga terakhir ya. Kamu udah berapa kali buka puasa bareng temen? Oh, Asik. bukber. Bukber. Waduh. Kan kalau Ramadan identik sama bukber. Actually tahun ini aku lumayan unik nih Kak. Jadi temen-temenku pada madetin buka puasa pertama, buka puasa bareng itu di minggu pertama. Jadi temen SMA, terus juga temen apa lagi? Temen kuliah itu pada buka di minggu pertama. Kayaknya karena pada sibuk kali ya. Kayaknya di sebelum bulan puasa mungkin udah kayak guys langsung aja deh kita booking bukber gitu. Bener, Langsung bener. cepet-cepet pengen ketemu. Kalau di Nadia? awal. Kalau aku yang deket banget emang udah langsung kayak udah bukber di booking nih buat minggu kedua gitu. Tapi kalau yang
masih aja nanti minggu depan sampai minggu ini kayak paling hektik sih aku, soalnya ada bukber sama orang tua murid, ada semams sibuk iya, ya. bukber sama teman-teman padel juga ada, bukber sama circle suami SMA, circle suami kuliah, circle aduh banyak sih. Tapi semua kebetulan dikumpulinnya di minggu ini nih. Minggu lagi hektik ketiga ya lagi berarti minggu ya? ketiga gitu. Luar biasa sih. Karena tahu nggak sih kalau aku udah berapa buber? Berapa Kak? Berapa nih? 0. Oh my god, kok gitu? Kok sedih banget? Ayo buka di rumahku aja, bukber di rumahku aja. Pas banget ada besok sih sama circle aku kuliah. Cuma kok udah 10 hari terakhir Iya, aku belum ada buber ya? Bener, aku juga biasanya baru nyadar gitu sih Kak, kayak sama yang temen aku yang paling lama nih, teman-teman dari kecil kayak kita belum bukber tahu gitu, dan karena pertemanan itu kayak berbelas-belas orang, jadi kayak ngaturnya kan susah ya, jadi ya baru kedapatannya ya di akhir-akhir gini baru kerasanya gitu. Iya sih. Iya. Aku paling total baru 2 apa 3. Tapi suka banget sih bukber. Dan itu rings a bell aku, karena kalau aku kan kayaknya sama ya kayak karena dia kalau aku baru jadi new mom, anakku sekarang 2 tahun ya, gak jauh beda ya, 2,5 tahun, dan aku ngerasa emang lama-lama tuh circle makin mengecil. Bener, circle makin mengecil, dan kayak ini bukber dan bulan puasa tuh menurut aku jadi momen buat kita reconnect lagi sih. Kayak mungkin di bulan-bulan lainnya atau di hari-hari biasa belum tentu, karena kan semua udah punya kesibukan masing-masing. Apalagi kalau udah seumuran gitu gini Kak, kayak udah bekerja, berkeluarga, rumah juga nggak deketan kayak dulu gitu kan, nggak gampang, nggak sefleksibel itulah untuk pulang kantor, nge-mall apa segala macam gitu. Jadi biasa bulan puasa tuh kita manfaatkan untuk bener-bener di arrange kumpul di satu tempat, di satu rumah gitu, biar kayak selain bukber ya mingle, nongkrong, reconnect, silaturahmi. Ini sama kalau misalnya udah punya anak, kangen bukber sama di rumah aja nggak sih sama anak-anak ternyata ya kan? aku tuh yang aku sadar dulu tuh sebenarnya aku orang ekstrovert, dan aku keliat Ramadan tuh seneng, akhirnya bisa kayak reuni ada occasionnya lah ya. Jadi tuh momen buat ketemu apalah anak kuliah, ekskul, saman, spesifik itu kita semua organize. Cuma kok ternyata sekarang lama-lama akunya sendiri yang kayaknya kok lebih mager ya gue gitu loh, kayak lebih nyaman di rumah. Aku setuju sih, aku juga biasanya tuh lumayan aktif kalau untuk kayak gue aja yang arrange atau mau gue bookingin nggak atau apa. Tapi lately tuh kayak energiku lagi bukan drain sih, kayak ya udahlah nanti juga ada, tapi kayak ujungnya kepepet kayak ya juga ya, kayaknya aku di sini mulai nyadar kalau misalkan aku nggak gerak kayaknya nih lumayan orang-orang juga lupa nih gitu. Tapi masih berarti as a organizer sekarang, dan ini aku inisiatif masih, karena kan tadi kamu cerita masih banyak nih kegiatan. Nah, padahal kalau aku sendiri yang sebagai ekstro, tapi begitu sekarang kok lama-lama jadi mager ya gue. Aku ngerasa change itu. Nah, gimana sih cara kamu maintain friendship di umur adulthood sekarang? Interesting. Sebenarnya alhamdulillahnya aku dari zaman kuliah emang udah super selektif sama energi yang aku dapat dari orang lain sih. Jadi mungkin itu relate juga sama pertemanan yang akhirnya aku build sampai sekarang gitu Kak. Jadi jadi maksudku lebih ke arah aku kalau sama teman-teman dekat aku pasti ekstrovert sih. Tapi kalau sama yang baru gitu atau mungkin sahabat-sahabatnya suamiku gitu, aku masih ya kadang bukan introvert sih ya, kayak maksudnya nggak selegowo itulah kalau ngobrol gitu. Jadi aku berusaha untuk nge-preserve my safe space aja sih. Aku menjadikan teman-temanku tuh ya my safe space. Jadi kalau memang aku udah ngerasa aku PW sama pertemanan ini, ya aku kalau bisa aku rawat dengan baik gitu hubungannya gitu. Kalau aku sendiri, aku sampai sekarang sih masih suka banget keluar ya. Karena tapi Amel juga makin menyadari bahwa makin kesini tuh kelihatan aja gitu loh bahwa nggak semua orang itu emang our closest friends gitu. Dan our closest friends tuh bakal mengerti bahwa ya udah kita nggak usah kemana-mana, kita nongkrong aja di rumah gue misalnya gitu, atau kayak kita nongkrongnya di rumah satu orang aja gitu, biar apa ya, biar lebih intimate aja sama teman-teman. Dan yang aku sadarin tuh makin gede banyak
pertemanan yang low maintenance sebetulnya. Jadi pertemanan yang kalau dulu kan mungkin kita harus seminggu sekali tuh minimal jalan gitu. Harus Ini ngabarin enggak. juga. Yes, even with my best friend dari kecil banget gitu, Andy kalau nonton, maaf ya kita ketemu setahun cuma 2 kali kayaknya. Itu best friend juga- kamu ya, Mel? Iya, itu best friend aku dari kecil gitu. Jadi apa ya, makin menyadari aja bahwa everyone is growing kan, dan punya kesibukan masing-masing. Jadi kita sesuaikan aja sama kesibukan dunia ini. Dan ini sih kayak sebenarnya sekarang kalau udah dewasa tuh aku ngerasanya kan masuk ke dunia kerja banyak orang baru, ada istilahnya acquaintances Yes. versus friends. Itu Benar. kan beda ya. Iya. Kalau kalian tuh gimana sih ngebedain itu dari pengalaman kalian? Kalau aku sih mungkin nganggepnya kalau misalnya karena aku juga 7 tahun terakhir kan juga kerja korporat ya, jadi kolega yang deket sama aku itu adalah tipe kolega-kolega yang emang di luar itu kayak mau tahu dan care sama aku sih Kak. Jadi maksudnya di situ aku pasti nganggep mereka, salah satu dari kolega-kolega tersebut aku pasti nganggep mereka tuh bukan cuman kolega gitu, temen. Jadi aku bisa notice itu karena mungkin di luar dari kerjaan tuh mereka tahu tentang aku kan, karena biasa kalau di kantor kan biasanya ya kita ngobrol kayak kerjaan gitu ya, aja. kerjaan atau kayak mau makan siang di mana, mau bukber di mana, ya kayak formalitas lah. Tapi kan di luar itu mungkin mereka nggak tahu kalau misalkan rumahku jauh, atau aku kalau ke kantor dulu harus naik kereta bolak-balik, kan nggak banyak juga lah yang peduli kan. Tapi kalau yang benar-benar dekat kan pasti tahu gitu, oh ini rumahnya jauh nggak usah lah gini. Jadi kayak hal-hal kayak gitu yang bedain aku sih sama yang kolega formalitas sama yang emang kolega bisa jadi temen gitu. Tapi aku ada kok banyak yang emang sampai sekarang aku masih udah nggak satu kantor, aku masih keep in touch, masih sering kadang juga teleponan. Jadi aku seneng sih Kak, maksudnya kayak karena kebetulan kan aku juga kerja di dunia desain kan, dan kalau di dunia desain kan lumayan segmented ya, kayak maksudnya apa yang kita omongin itu belum tentu orang lain ngerti gitu loh Kak. Jadi kayak Bahasa desainer maksudnya bukan hanya kita yang tahu. maksudnya bukan belum tentu orang lain nggak ngerti, nggak paham ya, tapi kayak mungkin apa yang kita lihat bagus tuh belum tentunya orang lain bilang bagus. Jadi kayak kadang-kadang kalau ngobrol sama mereka tuh bikin energi passion aku tuh menyala-nyala gitu. Tapi kalau misalnya ngobrol sama teman-teman aku mungkin yang dari kecil kan, mereka juga ada yang dokter, ada yang businessman, ada yang ngerti gak sih? Jadi kayak belum tentu relate dan ngerti oh pendapat desainer itu seperti ini ya, kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi aku selalu open kalau emang mau berteman ya ayo gitu. Kalau misalkan emang mau formalitas ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kamu akhirnya dapet juga dari acquaintance, ada yang jadi Alhamdulillahnya, friend karena tadi ya kayak ada kepedulian, frekuensi mereka sering kontak aku. Terus kalau bisa kan kalau di kantor kita nggak masuk kan bodo amat ya, kayak maksudnya kalau kolega ya udah si Nadia izin gitu. Kalau ini enggak, kadang-kadang kayak are you really okay gitu. Soalnya aku pernah sampai dirawat juga, kayak sampai dikirimin. Aku nggak expect sih, maksudnya aku pikir kayak iya udah kan kita cuma formalitas, karena belum tentu loh aku bakal melakukan hal yang sama kan, karena aku pikir memang itu hubungan di pekerjaan tuh seperti itu. Tapi ternyata enggak, ada yang bisa sampai menyentuh hati lah itu. Sampai sekarang kalau udah ada yang benar-benar bisa aku ingat, akan aku keep terus sih Kak, sebisa mungkin hubungannya gitu. Gemas, iya sih. Tapi lumayan mirip juga kali ya. Tapi aku dari kecil diajarin ibu untuk jangan ngebeda-bedain orang dan temenan tuh sama siapa aja. Nah tapi karena itu udah embedded in my memory gitu ya dari kecil, sekarang sih lebih kelihatan oke, temenan sama siapa aja, tapi yang temen baik tuh memang dibedakan dari intensitasnya kayaknya gitu. Jadi semua orang tuh bisa menjadi teman, tapi yang nanti akan menjadi temen baik tuh itu tadi kayak lebih ke perhatiannya, sering ketemunya gitu. Dan especially kalau di lokasi syuting kan, kita tiap lokasi syuting pasti temennya beda-beda kan. Iya, gitu. kamu kan di dunia entertainment Benar, juga di ya. dunia entertainment itu kan tiap project pasti pemainnya beda, terus krunya juga beda. Nah di situ mulai kerasa lah, emang ada yang nanti jadi sering ketemu karena satu circle, terus jadi kayak aku sama salah satu sahabat aku juga, Aal, itu awalnya temenan dari satu
manajemen gitu. Terus karena kita sering syutingnya bareng, terus di apa namanya studio juga sering ketemu gitu. Terus jadi kayak abis ini ayo kita jalan-jalan, jadi sampai sekarang sih sahabatan gitu. Tapi emang dari kecil udah sering ketemu juga, cuman masih acquaintances tuh gitu. Jadi apa ya, semua orang menurut aku bisa jadi temen sih, tapi ya beda intensitasnya aja gitu. Dan tadi kayaknya ada pengaruh, ada momen aja yang mengekspos oh ternyata orang ini peduli ya. Bener. Gitu. Aku pribadi dulu tuh inget banget misalnya momen yang dalam buat kita kan misalnya momen berduka tuh. Atau momen kita sakit dulu juga aku pernah pas aku S1 tuh aku kayak kecelakaan motor gitu Ya ya. Allah, Ya Allah gitu. bawa motor sendiri Kak? Iya, bawa motor sendiri aku di Jogja. Heeh. Gitu di jalanannya naik gitu. Terus apa ya? Misalnya dari momen-momen kita di bawah, kok ternyata ada loh yang datang dan maksudnya aku nggak nyangka mereka. Ya Allah makasih loh. Makanya tadi yang kayak karena dia bilang, ya aku nggak nyangka juga, nggak kepikiran kalau kita akan melakukan hal yang sama sebelumnya. Aku relate sih itu. Dan ternyata ada orang-orang yang tulus seperti itu. Dan emang ya kadang it takes a moment untuk kayak tahu dan filter gak sih orang yang benar-benar peduli sama kita. Wow, ternyata lu peduli juga ya gitu. Kok tiba-tiba dateng nih. Iya, meskipun nggak hampir jarang ngobrol, terus kayak ketemu juga pas bukber doang misalkan, kalau udah sibuk masing-masing, aku juga selalu inget momen-momen ketemu sih, maksudnya selalu inget ya setiap ketemu tuh selalu ngomonginnya hal-hal yang gimana keluarga lo, ngerti gak sih yang kayak nggak cuma di surface level aja gitu loh Kak obrolannya. Jadi menurut aku itu yang membedakan. Semakin kita gede, kita jadi bisa lebih gampang nge-spot kenal orang baru, instantly bisa jadi teman baik, sama yang kayak kenal orang baru ya udah kita akan keep close untuk ya udah kita harus memperbanyak koneksi kan ya katanya ya. Tapi maksudnya kalau untuk level teman baik itu nggak banyak orang bisa dan punya skill untuk bisa maintain sih Kak menurutku. Iya, karena maintenance sih yang makanya balik lagi ke topik kita adult friendship. Kayaknya beda kalau dulu kita kuliah, kita sekolah itu kan memang istilahnya orang-orang yang emang ada di fase yang sama dan mau nggak mau kita interaksi sama mereka, kantor pun juga. Tapi kalau sekarang, apalagi aku ya sekarang kayak building a business, mungkin motherhood juga gitu ya kan, kayak nggak ada konkret yang mengajak aku bersama teman-teman itu terus gitu. Nah, gimana sih cara kalian ya menurut kalian apa sih bedanya friendship dulu versus sekarang kalau udah adult friendships kayak gini? Tapi jujur ya Kak, bukan bahkan adult friendship doang, tapi aku ngerasain banget shifting apa namanya di dunia friendship ini, maksudnya cara relationship kita sama teman mulai dari era digitalisasi. Ini crazy. Karena pas zaman-zaman sosmed ada even kayak ASFM. Oh iya zaman right? Itu lama banget SMP apa? Itu 2000. Aku SMA mungkin kayaknya. iya. Aku SMP, SD SMP lah. ASFM. Iya, seru banget anonim. Terus juga Instagram. Kita tuh bisa punya temen dari sosmed yang bahkan kita cuman follow-followan, especially Path sih dulu. Terus misalnya tuh yang kayak friends dan dibatasin gak sih? Ya, cuma boleh 100 ya? Iya, 150 150. Iya, aku lupa deh. Iya. Iya, nah itu kan kita bisa ngelihat posisi temen di mana gitu. Yang kadang kalau misalnya kita sama-sama di PIM, kita nih friends di Path, tapi kita belum pernah ketemu. Nah itu kan beda juga gitu cara kita build relationship-nya kan gimana. Padahal udah komen-komenan di Path, tapi kalau pas pertama ketemu kayak gitu, itu aku ngerasa banget. Tapi makin kesini itu tadi sih aku mulai menyadari bahwa semua orang itu punya kesibukan masing-masing, dan mungkin di tempat yang mempersatukan kita sebagai teman itu memang satu-satunya jalur kita bisa ngobrol aja. Contoh aku kemarin pas awal-awal COVID tuh suka sepedahan. I have a friend group yang memang sepedahan aja nih gitu, dan kita kalau nggak sepedahan memang nggak ketemu gitu. Tapi disatukan kalau lewat hobi. Iya, disatukan lewat hobi. Ada juga sekarang disatukan lewat hobi padel gitu. Tapi ada juga yang disatukan dari pekerjaan. Nah, lagi-lagi itu semua sepertinya kembali ke dari luar topik
di mana kita ketemu itu tuh ada yang nyambung apa enggak gitu sih. Contoh misalnya kayak dari sepedahan tadi gitu. Oke lah kalau bareng-bareng kita cuma ngomongin tentang sepedahan, olahraga, capek apa segala macam. Cuman di momen-momen dimana kita lagi minggir misalnya berdua atau bertiga gitu, bisa ngobrolin hal lain nggak selain surface level tadi yang Kak Nadia mention gitu. Cara nge-maintenance-nya ya mostly sih diajak ketemu ya. Dan ada beberapa orang yang kayak ya curhat-curhat gitu-gitu. Tapi aku notice kamu kan udah jarang sepedaan nih sekarang. Maksudnya mungkin hobi orang-orang kan juga mungkin shifting. Sekarang lagi rame padel, lari gitu-gitu kan. Nah itu gimana maintainnya sama yang emang udah jadi nggak ngejalanin sepedaan bareng gitu Iya, lah. nah kebetulan kalau misalnya let's say mostly tuh circle-nya tuh lumayan mirip-mirip ya. Kalau misalnya sepedahan tuh pasti mereka akan mencoba, ada tendensi untuk mencoba olahraga lain gitu. Jadi bisa ketemu di olahraga lain atau di tempat nongkrong yang sama, let's say Ngopi-ngopi. iya ngopi-ngopi di satu cafe gitu. Itu kan bisa kayak gue lagi di sini nih, mau pada join ke sini nggak gitu. Biasanya pada ketemu gitu sih. Sama suka ini do things, activities di luar yang tempat kita bertemu tadi. Contoh nonton bareng gitu-gitu. Kalau Kanat, kalau aku ini mau balik ke topik yang Maintenance. bedanya, maintenance ya. Kalau aku sih mungkin kalau dihitung temen aku kayak jauh lebih deket daripada Amel kali ya. Jadi kayak aku udah daripada Mas Dek, wah itu beda, itu beda. Suamiku soalnya extrovert banget. Kalau gitu. suamiku tuh tipe yang energinya mungkin banyak untuk maintain relationship sih Kak. Jadi memang suka ya. menurut aku itu sebuah skill yang kayaknya aku energinya harus di charge terus nih biar ada tuh buat maintain. Tapi ya balik lagi ke topiknya, alhamdulillahnya sih aku sama teman-teman aku punya borderline sendiri. Aku tahu lah teman-teman aku yang emang mau di dunia sendiri, nanti kayak baru ketemu baru update gitu. Tapi ada juga yang kayak lu di mana, gue bisa telepon nggak gitu. Itu ada juga Kak. Jadi maksudku kalau dulu mungkin aku needy kali ya, aku kayak mas parah banget nih. Misalnya dulu aku pernah aku kan exchange ke Brisbane, aku pulang ke Jakarta terus nggak ada yang kontak aku Kak, kayak Terus nggak ada yang- baper. aku baper kayak, tapi aku ngerasa dunia bukan revolves around me dong, kayak orang. Jadi aku pas pulang itu tuh teman-teman aku malah ke Singapura, maksudnya satu geng gitu. Tapi ini aku nggak marah ya guys kalau misalnya kalian nonton ini. Cuma maksudnya aku pada saat itu aku merasakan kayaknya ini pendewasaan yang harusnya gue udah mulai belajar nih kayak gini, karena dunia kan gak revolves around me gitu loh. Masa gue pulang terus mereka nyambut, emang gue artis gitu kan, enggak kan. Jadi kayak hal-hal kayak gitu yang bikin aku ya udah aku mereka kan apa ya, what to expect lah. Maksudnya ya kan kita udah plan mau ke Singapura misalnya rame-rame gitu-gitu loh. Jadi kayak hal-hal, kenapa nggak join aja Kanat? karena aku nggak tahu. Jadi tuh ada di mana momen yang aku juga nyadar kalau kita berteman kayak satu geng itu bisa lebih dari 5 orang, itu menurut aku agak susah maintainnya. Sama gimana ya Kak cara ngomongnya, kayak di dalam 12 orang nih misalkan, itu kan pasti ada yang 3 orang deket banget. Iya. Kayak gitulah maksudku. Jadi hal-hal kayak gitu yang udah jadi pendewasaan buat kita semua sih sebenarnya. Di untungnya di geng kita kayak kita udah ngelewatin beberapa kayak kok lo gini sih, kok lo gitu sih, tapi ya udah sekarang kita udah ya kita terima aja. Kalau emang lo mau pergi bertiga kita nggak tahu ya gue tinggal gue kesana ya, gue mau ikut juga dong, mau dinner sama kalian, ya nggak usah ngapain harus segan sih kalau misalkan aku ngerasa nimbrung ke yang bertiga itu misalkan. Sebenarnya hal-hal kayak gitu yang sekarang bikin aku jadi lebih legowo sih, jadi lebih gampang kayak mau pergi tinggal pergi, mau ikut tinggal ikut gitu loh. Jadi nggak perlu sih ada yang kayak kok gue nggak diajak gitu. Jadi kalau bikin kayak gitu kan bikin konflik ya, bikin kayak bikin orang lain tuh kayak ngerasa nggak enak juga sama kita gitu. Dan aku ngerasa itu behavior yang pas Toxic. my early adulthood lah, my early 20s itu aku udah mulai belajar. Tapi aku ngerasa kayaknya umur 25 tuh jadi umur 25 tuh which is kayak 6 years ago, itu kayak jadi turning point aku. Kayaknya frontal lobe itu bener-bener ke develop umur 25 deh Kak, kalau menurutku. Iya. Menurutku karena di situ aku bener-bener nggak ada tuh rasa baper, hal-hal yang nggak penting tuh aku udah nggak mulai notice gitu loh. Dan kayaknya dari situ pertemanan udah mulai sehat gitu. Kalau misalkan apa namanya yang seperti tadi aku bilang, nggak ada tuh FOMO kok gue nggak diajak gini-gini, padahal kita kan satu geng gini-gini. Udah kayak gitu-gitu udah nggak ada sih Kak. Jadi maintain sekarang jauh lebih gampang, mau pergi tinggal pergi,
terus Nggak diajak juga ya udah ya ya. udah, Ya, terus bener. butuh apapun itu nggak segan, karena kan kalau udah berkeluarga gini butuh itu nggak cuman materi ya Kak, butuh tuh kayak butuh konsultasi sama dokter, teman aku yang dokter, bisa nggak gue masukin gue duluan please, gue misalkan anak gue lagi kenapa gitu-gitu tuh sekarang itu udah jadi concern lain sih Kak. Jadi maintain friendship menurutku sekarang nggak cuman sekedar gue lolo, tapi juga tentang keluarga kita juga gitu, dimana kita bisa lebih menghargai nih involvement mereka ke kita gitu Kak, gitu sih. Aku setuju sih yang bagian pasti kalau ada geng-geng besar itu akhirnya udah bikin circle-circle sendiri, Bener. karena aku pun ngerasain di multiple geng tuh udah ada circle-circle dan awalnya emang kita tuh baper, mungkin hard ini to di take, awal-awal adulting ya, kayak kok misalnya apalagi tadi zaman sosmed kok ngupdate mereka doang ya, Bener. udah nggak ngajak lagi di grup gede gitu, ini kayak gua disisihkan apa gimana gitu. iya, terus kayak mereka sering tapi update, terus kayak tapi kita diajak aja nggak pernah gitu. Iya. Nah itu aku yang di situ aku sadar titik di mana emang ada istilah yang namanya friends drifting apart kali ya, tapi bukan hal negatif dalam arti kayak oh ya udah kamu sama mereka udah cowok aja, kalian gak temenin lagi sama aku, enggak. Tapi emang ada certain orang yang mungkin lebih cocok fase hidupnya kali, lebih kayak sefrekuensi, mungkin minatnya masih sama, mungkin masih kayak olahraga yang sama, mungkin ya aku lagi sibuk di dunia yang lain dengan circle lain, benar. jadi ya dan nggak apa-apa orang nggak ngajak aku gitu untuk, karena waktu itu mikirnya tuh baper kayak kok even asking me tuh enggak ya gitu. Ya tadi ya di umur-umur kayaknya prefrontal. Iya, belum terdevelop. belum Jadi baper. Yes. Dan aku juga ngerasain karena I am at that stage kan, dimana temen-temen tuh ya mungkin lagi belum terdevelop atau ada yang sudah terdevelop gitu. Tapi akan hal tersebut aku juga sempat ngerasain gitu, dimana pas zaman-zaman kuliah kayak ayo kita nongkrong di rumahnya ini gitu. Itu dipilih tanggal yang akunya lagi nggak bisa misalnya. Tapi gitu. emang sengaja Nah, apa kita sengaja apa baper? enggak? Apa kita baper kan? Nah, terus dulu tuh kayak kok nggak dianggap sih gitu kan mikirnya. Ada Cuman banget. makin kesini kayak girl you are busy gitu loh, dan maksudnya pas semua orang bisa lo yang nggak bisa ya kan harus ada yang pilih semuanya bisa dong gitu kan, untuk apa namanya a greater good aja gitu. Tapi untuk masalah yang apa closer friend ya di friend group, menurut aku lagi-lagi balik lagi itu ke memang kayaknya semua orang yang connect, tapi ada beberapa orang yang bener-bener similar aja way of thinking, hobi, terus juga mungkin kegiatannya mirip-mirip, jadi mereka lebih deket dibandingkan yang lain gitu. Santai aja lah guys, makin kesini Iya. alhamdulillah punya temen deket ya Itu kan. udah alhamdulillah banget loh. Ya Iya, tadi aku alhamdulillah bilang banget. nggak buber. Itu buber gara-gara either pun ada aku nggak bisa, terus ya udah nggak aku perjuangin juga gitu ya. Ini sekarang aku mau nanya Kak Nadia nih, kan as a mom, anaknya juga udah 2,5 tahun. Aku sih ngerasanya adalah keluarga kecilku tuh udah kayak safe space aku lah, kayak ada suamiku, terus udah ngurus anak, terus juga bahkan aku punya sibling kan, jadi kayak Yes. udah deh circleku udah kecil. Sebenarnya masih butuh nggak sih temen? Atau kayak how is it different? Menurut aku butuh sih. Kalau teman kan sebenarnya butuh, karena suamiku kan nggak 24/7 around, dan mungkin kita juga berdua kebetulan aku sama suamiku emang aku ngerasa kita temenan banget juga kan Kak, jadi aku ngerasa kadang curhat sama dia aja tuh cukup gitu. Aku sekarang kayak lately udah hampir gak pernah curhat sama teman deh. Maksudnya kayak masalah yang aku hadapin tuh aku cuma curhat sama suami gitu sekarang. Iya. Curhat sama Itu yang chat aku GPT nggak? Bisa jadi nih. Bisa mungkin kalau untuk psikologikal ya, kayak karena kalau suami aku nggak terlalu afirmatif kan orangnya. Kok laki-laki kayak gitu deh? Jadi maksudku kadang aku butuh apakah is it normal kayak gini gitu. Cuman anyway ya, kalau aku udah jarang cerita sih sebenarnya sama teman aku kalau masalah, karena aku ngerasa kalau sama temen tuh sekarang lebih ke senang-senang sih, kayak aku pengen ya udah ngopi, ayo olahraga, ayo mau nge-mall, mau nonton whatever, aku sih ini sih
tetap in for it gitu. Cuman sebenarnya ada beberapa hal yang aku kangenin tuh kalau udah berkeluarga itu kan udah susah ya kalau misalkan kayak mau girls trip atau Susah banget. aku aja masih ada guilt-nya gitu loh Kak, kalau mau keluar nyalon tuh aku masih ada guilt-nya gitu. Kalau anakku nggak ikut tuh kayak gila gue 5 jam nggak sama anak gue gitu, kayak padahal gue free gitu kan. Tuh kadang tuh aku masih suka ngerasain guilt-nya gitu. Jadi ya itu balik lagi sih, kalau sama suami sih aku nganggepnya dia tuh bener-bener sahabat yang aku bisa ceritain dari mau itu happy moments, itu lagi momen lagi galau, itu mesti ke suami. Tapi kalau ke temen ya seingetnya aku aja sih, kalau lagi ada kebetulan lagi ada masalah itu aku kayak gue lagi ada ini nih gitu ya aku pasti cerita. Tapi kalau lagi nggak mood untuk ceritain masalah, aku better aku mendingan dengerin mereka aja. Mungkin mereka what's going on with their life gitu, siapa tahu itu bisa jadi input buat aku kan gitu. Dan pergi sama temen kan recharging juga. Justru recharging sih, benar. Bener-bener. Dan itu sih kalau misalnya kita cerita masalah ke temen gitu ya. Dan ini juga bukan suatu hal yang aku biasain dari dulu sebenarnya Kak. Dari ibu juga, maksudnya ya ibu punya banyak banget temen, tapi lagi-lagi mostly nggak ceritain tentang masalah ke temen. Karena masalah itu kan kita yang hadepin ya. Dan everyone's thought are different gitu, and everyone's point of view tuh berbeda gitu. Dan kadang kita mungkin juga butuh point of view dari luar. Tapi kalau misalnya kita terlalu influenced by our friends gitu. Misalnya kita punya gue jejak nih, gue akan melakukan hal A. Tiba-tiba teman-teman kita ngomong kayak B aja, B tuh bagus. Oke lah kalau B-nya positif. Tapi kalau misalnya B-nya didasarkan dengan hal negatif, contohnya kayak kita nggak tahu ya, temen misalnya emang basicnya ada orang toxic atau kayak, ngerti kan Kak? Tapi maksudku itu kan jadi influence our thinking, way of thinking juga gitu. Jadi better problem tuh ya dipikirkan sendiri. Betul. Tapi jangan dipendam sendiri. Benar. Gitu. Jadi dipikirkan, ada dua hal yang beda ya. berbeda sih menurut aku. Jadi misalnya dipikirkan, cari solusinya sendiri dulu, renungkan lagi, baru pas udah mau execute, ceritalah ke teman. Ceritalah ke teman tuh bukan kayak gue punya masalah ini, menurut lo gimana? Tapi lebih ke kayak gue mau cerita, gue tuh kemarin punya masalah gini, tapi sih ya alhamdulillah gue sudah melakukan gini, for sharing aja sih gitu, sharing purposes, ngeluapin. Iya gitu, karena kalau dipendem sendiri jadinya kan makin stres gitu. Tapi kalau misalnya di share langsung masalah ke temen, something yang memang belum jejak tuh, I don't think it is great to get announced everywhere aja sih gitu. Iya, dan ngerasanya orang nggak usah udah menikah siapapun ya, itu kayak udah punya masalah sendiri. Jadi buat apa aku ceritain hal-hal ke orang. Dan lebih sering kali ya tuh mungkin trust issues juga kali ya, kayak kan kadang aku tuh pernah baca ya di buku, dia pernah bilang kalau kayak female friendship itu didasari sama 3 hal. Nih aku cek dulu deh bocoran. Jadi bukunya itu ini dari buku It's Not You, The Real Reason Adult Friendship is So Hard and 3 Ways to Make It Easier by Danielle Bayer Jackson. Nah, jadi dia bilang 3 affinities of female friendship. Ada pertama symmetry. Jadi women yang kayak punya kesamaan lah dalam fase hidup. Jadi nggak ada yang ngerasa lebih superior dari yang lain, bener. Tapi either sama hobi, either kayak mungkin interest sama, misalnya ngebisnis kayak kalian kan. Terus yang kedua support, women tuh biasanya nyari emotional support, gitu kayak makanya suka kadang baper kalau misalnya kok nggak show up ya, kayak ekspektasi itu. Sama yang terakhir secrecy. Nah ini yang reverse ke ada ekspektasi self disclosure. Kita suka kayak be vulnerable ke teman, tapi kan dengan anggapan dia bakal nggak cerita gitu. Cuma ya tadi aku setuju sih sama mamanya Amel dan Amel, bahwa kalau untuk masalah apalagi hal-hal yang bersifat pribadi banget ya emang nggak untuk diceritakan. Selain itu nambah pikiran orang lain kan kita nggak pernah tahu ya gitu. Apakah dia keep it to themselves atau enggak gitu. Dan kadang kalau misalnya masalah diceritakan itu tuh tidak menimbulkan solusi, tapi malah menimbulkan oh my god iya lo tahu nggak gini. Jadi another bigger problem aja yang unnecessary sebetulnya gitu. Tapi lagi-lagi itu tuh kembali menurut aku ke pertemanan yang dibangun dan yang dimiliki aja sih gitu. Dan kalau misalnya
kalau berteman udah lama tuh kita udah bisa ngebaca gitu loh Kak, kayak oke, my friend ini jagonya memang untuk di bidang ini, my friend yang ini bisa aku ceritain tentang ini. Jadi menurut aku kalau mau cerita disesuaiin aja sama temen-temennya Tipe-tipenya. Ya, nggak mungkin misalnya contoh ya, misalnya aku sama teman-teman syuting tiba-tiba aku cerita kayak gila ban gue kok bocor ya, ban sepeda gue, itu kan agak nggak mungkin kan. Mereka juga nggak bakal helpful ya, problems like that lah yang secara apa namanya ya kayak gitulah maksudku, problem di suatu hal diceritainnya ke temen yang memang satu frekuensi sama gitu. Aku setuju sama bukunya, bagus. Iya karena itu menariknya adalah Pantas jadi buku. Pantas jadi buku. Iya terus mau tahu nggak yang lebih gong lagi adalah friendship itu kayak ada the tree metaphor. Ini oke. kayak Apa pohon tuh? kan. Jadi pertemanan tuh seperti pohon. Jadi daun itu kayak untuk season. Jadi teman-teman yang emang ada ketika kita go to the same school, kuliah atau kerja. Nah, kalau branch-nya itu terus ada lagi kan branch gitu. Itu pertemanan yang mungkin lebih kuat tapi bisa hancur during life storms. Jadi ada masalah atau transisi hidup itu bisa hancur. Nah, tapi ada yang di akar. Kalau akar kan sifatnya dia deep, grounding connection. Walaupun mereka nggak ada selalu ada buat kita, kayak istilahnya low maintenance friendship. Jadi ini kayak the illustration of friends. Sementara dulu sebelum dewasa mungkin aku ngerasanya semua temen yang di daun tuh ya itu akar, padahal bukan, itu daun kan, cuma temen-temen yang ada di fase tertentu. Terus malah menariknya lagi dia bilang, riset bilang kalau setiap 7 tahun kita bakal kehilangan setengah dari jumlah teman kita. Gimana tuh Kanat yang udah hidup lebih dari 7 kali 3 nggak? Hidup lebih lama terus Iya ada dong. 7 kali 4 bahkan. Lebih dari 7 kali 4 bahkan. Aku nggak terlalu merhatiin sih, tapi Yang nggak ngitung 7 persis tapi aku gitu lah tuh ya. ngerasa ada fase di mana misalkan per berapa tahun itu ujuk-ujuk kita punya lebih banyak teman. Nggak tahu kenapa, kayak kenal banyak orang baru gitu. Jadi aku nggak tahu ya, mungkin tiba-tiba makin kenal. jadi misalkan kalau misalkan mau kali-kali 7 nih ya. Misalkan aku kan kenal sama teman-teman kecil aku dari SD. Terus aku kuliah. Itu 7 tahun kemudian misalkan. Nah, itu aku punya teman baru tuh, Kak. Dan itu satu geng lagi gitu. Terus 7 tahun kemudian kan aku kerja. Itu aku punya teman baru lagi. Bener, itu sih. Terus habis itu tapi bukan berarti yang itu jadi hilang dong. Maksudnya yang sebelum-sebelumnya itu memang Cuma ada. terform Tapi aku aja. ngerasa tuh ada fase nggak masih 7 tahun ya. Tapi maksudnya ada fase di mana setiap berapa tahun itu aku pasti gain new friends. Itu juga bukan berarti aku yang go out sih, tapi maksudnya lebih ke arah kayak nggak tahu, kayak universe Situasinya seems to berbeda. kayak situasi tiba-tiba kayak COVID gitu. Terus misalkan setelah COVID timbullah olahraga baru gitu kan, jadi ada teman baru. Terus misalkan sekarang lagi rame-ramenya padel, timbul padel ini, jadi ada beberapa klub-klub lagi yang terbentuk, jadi salah satunya juga jadi my closest friends gitu sekarang. Jadi menurutku emang fase dalam hidup orang itu kan, people kan come and go ya. Jadi in that way aku sih ngerasa aku langsung instantly bisa klik yang jadi teman gue nih kayaknya gitu. Tapi padel tuh emang bikin pertemanan ya. Karena aku ikut pilates, ikut grupnya berubah-berubah aja terus gitu sih. Aku juga dulu beda yoga ya? sih, Kak. Aku juga yoga. Jadi Beda beda format deh, gitu Kak. ya? beda banget. gitu. Jadi kalau misalnya ini yang aku rasain ya, kalau padel itu kan lumayan kompetitif ya sportnya gitu. Jadi dan kita bermain bersama kayak 4 atau let's say 8 orang atau lebih, dan kalau misalnya udah klik sebagai partner, asik banget nih orang, atau kayak jago, next kita main bareng gitu. Dan mainnya juga kadang-kadang nggak cuma kompetitif aja sih, kadang-kadang kita latihan, terus habis itu mungkin habis padel kita kemana. Jadi Mungkin lebih ke bentuk bondnya. Aku nggak punya bond sama teman-teman karena pilates. padel itu kan conversational, Kak. Jadi maksudnya gitu. kalau yoga atau pilates kan kita diem. Jadi mostly paling abis kegiatan tersebut kita ya cuman ngopi, tapi ya udah selama kegiatan kita nggak share kan, aduh tadi badan gue sakit semua atau Dan gitu sih. itu sih, I think kalau yoga dan pilates sendiri, especially yoga ya, yoga itu kan untuk zen dan semi meditation kan sebenarnya. Jadi ya aligning with ourselves, nanti di luar itu baru bisa align with another person lah gitu, with friends. Kalau pilates aligning our spine. Tapi aku jujur lumayan agak shock juga sih, Kak, kayak aku pikir
padel karena kan suamiku juga lumayan sering olahraga ya Kak. Jadi Oh, tapi bukan padel, bukan, beda. dulu kan suamiku basket. Jadi emang dari SMA memang udah Masih semi-semi. sampai sekarang tuh. Aku Masih. kira itu kayak very high school thing. Dan aku Enggak ya? aku pikir pun gitu Kak, kayak ekskul lah ibaratnya Iya. kayak gitu. Tapi ternyata memang dia masih jalanin. Ternyata memang ada tuh teman-teman yang guys basket itu ada gitu loh. Jadi aku pikir kayak gitu ya udah itu kan formalitas ya teman-teman olahraga. Tapi ternyata enggak. Ternyata dari situ tuh bisa build connection banget sih Kak. Kayak oh lo ternyata kerja di sini. Ngerti gak sih Kak? Jadi kayak obrolannya tuh balik lagi nggak surface level doang loh kalau kayak gitu. Jadi makanya aku baru ngerti nih kenapa orang suka baru ngerti golf. juga. Kan biasa kalau golf tuh way to build connection kan. Terus aku kayak iya, Ya kan ngobrol gua gini-gini doang ya gitu maksudnya kan. ngobrol apa sih gitu, what kind of connection. Tapi pas aku padel, karena aku juga gak golf ya, pas aku padel aku baru ngerti oh ternyata ini misalkan anaknya ini oh kenal tante ini, jadi kayak ngerti gak sih, jadi kayak ngobrolnya apa kabar, udah lama gak ketemu sama, jadi kayak hal kayak gitu sih yang bikin aku lebih appreciate hal-hal yang aku lakukan gitu loh sekarang gitu. Ternyata bikin membuat friendship baru itu nggak susah kok, jadi kayak nggak perlu insecure, nggak perlu insecure untuk kenal sama orang baru. Bener. Aku punya satu cara yang bikin acquaintances itu menjadi friends, dan Gimana nih? whether Ala or not Amel. ini tuh cocok apa enggak untuk jadikan lifelong friends gitu. Misalnya kita acquaintances gitu ya, kayak dari abis inilah abis ini jalan yuk gitu, abis ini nonton yuk, atau do another thing di luar dari apa yang kita lakukan. Itu tuh udah bisa bikin koneksi. Dan contoh misalnya my friends, closest friends yang dari sepedahan juga itu menjadi teman baik banget ya, karena abis sepedahan nanti siang kita nonton di Sensi yuk gitu. Nah dari situ sambil makan kayak lo kuliah di mana, dari situ personal. Abis itu sama kayak di tiap syuting ada beberapa project yang ya udah kita sekali lewat aja, tapi ada beberapa project yang jadi lifelong friends karena jalannya itu sih gitu. Dan lagi-lagi didasarkan dengan tadi apa Kak yang pertama, female friendship. Female friendship nih, tiga alasan female yang friendship. pertama connection or itu something ya. Symmetry. Women value sameness, balance, equality. Exactly. Jadi kayak simetris aja gitu di friend group itu, semuanya sama-sama let's say mencoba untuk menjadi lebih sehat, atau sama-sama mencoba untuk menjadi artis yang lebih profesional lagi gitu sih. Jadi Setuju. abis ini cabut yuk gitu. udah build a friendship sih. Unless emang kita nggak bisa, gas Tapi aja. gara-gara Amel ngomong jadi mikir sih, aku kan juga entrepreneurship nih a lonely journey ya, menurut aku. Apalagi aku yang masih aku baru start a new business phase baru lagi. Kayaknya emang penting deh untuk connect sama orang-orang yang punya semangat yang sama juga ya. Benar-benar Kak. Kayak tadi kan lagi bangun bisnis, kayak perlu connect sama kalian juga biar semangatnya menular. Boleh banget, Karena kadang ya kita fokus kerja terus, maksudnya nggak semua hal tuh mikir pakai otak aja gitu kan. Ada momen dimana aduh cemas, aduh lonely, Benar. tapi ya nggak mau dong aku menyebarkan energi yang negatif. Apalagi ke tim, kayak aku perlu sendiri, aduh. Tapi itu ada valid, ada perasaan itu. Jadi kayaknya benernya simetri itu. And I do agree kalau entrepreneurship is a very lonely journey ya. Karena kemarin banget baru saya menemukan titik pusing baru. Kemarin tuh biasanya pusingnya di sini, tiba-tiba kok di sini munculnya gitu. Jadi dan kayak gitu kan apa ya, harus ada rilisnya. Nah aku mau nanya nih, kalau misalnya kakak-kakak, Kak Sabrina sama Kak Nadia itu ada ini nggak? Apakah friendship atau ngobrol dan ketemu teman itu tuh salah satu release system? Jadi dari stress relief sistemnya kakak-kakak nggak ketemu teman? Ada dan ngobrol? iya dan enggak. Oke. Menarik. Kenapa iya? Karena misalnya ke pertemananku, aku bisa ngomongin hal di luar kerjaan aku sehari-hari kan, dan kayak yaudah receh aja misalnya sama teman kuliah aku. Biasanya hal-hal receh apa sih yang kita omongin gitu, ya bisa stress out. Tapi at the same time emang butuh, bukan renting kali ya, butuh kayak teman yang similar sama aku. Misalnya waktu itu aku realize pas aku ngobrol sama temanku yang kebetulan dia juga mompreneur, terus dia nge-share vulnerability-nya, nge-share, aku juga nge-share. Oke lah dia kasih tips, tapi aku lebih kayak ngerasa relate gitu dalam bercerita. Karena kan misalnya nih kalau di mompreneur tuh challenge kita ngerjain ini semua, tapi
sambil Ngurus anak. mom guilt Yes. sama anak. Kadang kita kan tadi kayak aduh gue ninggalin anak gue bentar aja udah ngerasa bersalah nih. Somehow ada yang beda. Jadi di situ aku jadi sadar perlu ya aku nggak harus dicariin solusi kok, enggak, kayak sharing aja sama orang yang mungkin punya struggle yang sama Iya, sama same kita. Jadi itu sih. Jadi dan itu yang nggak aku dapetin kalau misalnya aku sama teman-teman lain. Tapi bukan berarti itu nggak enak juga. Aku senang quality time sama mereka, kayak menjadi diriku, kayak receh. All out gitu kan. Benar. Jadi kayak ada perannya gitu sih masing-masing. Exactly, setuju. Peran itu apalagi di different groups ya, itu pasti ada peran-perannya. Jadi ada grup yang aku tumpahin emosi, ada juga maksudnya tumpahin emosi itu kayak aku bisa nyaman untuk being vulnerable with. Jadi kayak kalau aku lagi kayak guys sumpah pusing banget, tiba-tiba ada kejadian apa tuh, aku pasti langsung aku chat tuh buat ceritain aja, buat luapin. Aku nggak butuh feedback mereka, aku cuma bener-bener udah gue pengen ngeluapin aja ke sini gitu. Tapi ada juga friend group yang emang ya udah aku mau receh aja gitu, aku mau ngakak aja, nggak aku mau jadi quality time ketemu sama temen-temen yang ini itu buat buat ngelupain masalah justru gitu. Jadi emang pahamin bener-bener peran-peran mereka, karena belum tentu loh mereka itu mau mendapatkan informasi yang kurang baik dari kita. Apalagi misalkan kita nggak banyak tanya tentang mereka gitu, maksudnya kita nggak nanya, cuma center kita nggak nanya tuh mereka sebenarnya what's going on with their life kan. Siapa tahu mereka mau ketemu kita buat senang-senang, malah kita tumpahin yang, ngerti nggak sih? Jadi emang harus ada jalannya sih buat untuk sampai level cerita deep sama orang tuh. Nggak bisa ujuk-ujuk guys gue abis misalnya kehilangan pekerjaan gue gitu, kayak lah gue juga tapi gue kemarin diem aja gitu misalkan, ngerti gak sih? Jadi yang kayak gitu, apalagi kalau temennya di grup itu banyak ya gitu sih, itu kan kadang kita nggak update dan keep up cepat sama update mereka gitu. Cuman kebetulan aku bangun bisnis ini sama sahabat aku yang dari salah satu friend group ini. Ya aku notice tuh aku malah kehilangan dia. Jadi aku nggak ngerasa dia itu jadi, maksudnya bukan kehilangan ya, aku nggak ngerasa dia jadi temen. Iya, aku ngerti. Aku Karena ngerasa udah dia kerja jadi bareng. bisnis partner, karena kita ngomong hampir tiap hari loh, tapi I don't know what's going on with her, ngerti nggak sih? Life, Benar. yeah, makes Cuman sense. kadang-kadang tuh aku selalu nyelipin, lo apa kabar sih gitu, kayak lo jadi gini nggak, jadi gitu nggak gitu. Meskipun kita lagi misalnya ngomong, aduh gimana nih ngitungnya nggak enak nih, kayak nggak pas deh kalau segini-gini gitu loh. Jadi di proses kita pusing-pusing itu, kadang aku kayak pause dulu deh, kayak ngobrol dulu deh gitu, kayak ngomongin kita dulu deh ada gitu. kepusingan lain nggak gitu ya di luar dari bisnis ini gitu, kayak lo oke nggak ngehandle ini gitu loh. Kadang karena kan aku cuman berdua, berarti kan it's 50-50 job kan gitu. Kok aku kadang juga ngerasa lo too much nggak sih nih ngerjainnya, maksudnya kayak share dikit lah gitu. kayak mau gue bantuin nggak, atau kayak do you need me to do anything gitu. Karena mungkin kan kalau udah ketemu business partner ada yang emang lebih mau progresif ya, kayak ini udah tek gitu. Tapi mungkin aku tipenya yang kayak ya udah gue ngikut, tapi ini input dari gue gini. Tapi dia udah kayak bikin deck, bikin apa gitu, menurut aku, which I appreciate. Tapi kadang setiap momen aku ketemu dia, aku jadi kayak ngobrol kayak kerja, kayak emang beneran kerja ya ternyata. Maksudnya ini kan pertama kali aku juga bikin bisnis sama teman, apalagi kan. Jadi orang-orang bilang kayak emang kalau bikin bisnis sama temen tuh pasti ada Itu tricky lagi ya. trickinya lah gitu. Tapi aku di sini udah nge-spotnya tuh kayak ya udah, she's my business partner ya, kalau kita lagi serius gitu. Tapi kalau di luar dari itu kayak ya pasti aku coba follow up what's going on with her life. Terus sama sih dia juga untungnya kayak yaudah kita ngopi aja lah gitu, kayak ntar dulu gitu. Cuman ya gitu sih, pentingnya untuk bisa nge-spot mana yang bisa yang bisa membedakan antara pertemanan dan emang pekerjaan gitu. Dan untungnya aku bisa menemukan keduanya di teman aku yang ini gitu. Dan kayak small gesture tuh ngaruh nggak sih? Dan aku setuju yang sama buku tadi juga, karena kan aku sama dia tuh share the same ideas lah, at least interest, ideas, sama apa ya, taste lah. Kalau misalkan kalau mau di ranah fashion gini kan emang harus ada taste. Kalau udah beda taste kan nggak bisa dong gitu kan. Aku sukanya bunga-bunga karena Iya, pengennya misalkan, polos. iya, maksudnya beda vibe aja. Misalkan mau lebih suka summer look atau kayak office look aja itu udah nggak bisa nyatu tuh, susah gitu. Jadi di sini kita juga sama-sama belajar. Oh, ini emang gini sih ya kalau nyatuin pikiran gitu.
gitu sih. Tapi kayak tadi aku suka sih ada gestur-gestur kecil buat checking in, maintain friendship, Bener. kayak nanya kabar gimana, atau mungkin kasih hampers juga good time, Bener. kasih cemilan. Iya, nah kasih hampers itu udah jadi salah satu rutinitas aku setiap tahun gitu. Oh iya, karena ngejalin juga relationship Bener, dan- sama temen yang lama juga nggak sih? Aku yang tuh juga jarang sempat ketemu? dikasih tahu sama mama aku kayak kamu tuh kalau dikasih sesuatu sama orang kamu harus selalu kasih balik. Maksudnya berarti Iyalah. maksudku nggak usah selalu kasih balik kayak pamrih gitu, enggak. Cuma maksudnya berarti dia ingat sama kamu gitu loh. Maksudnya meskipun nggak, karena aku kadang-kadang suka dapat hampers dari yang unexpected loh Kak, dari orang yang kayak iya nggak sih? itu Ya effort loh ampun, orang. itu effort loh. Dia nyari tahu. Even nyari tahu alamat kita aja Iya, beneran. tanpa harus checking in on us gitu, kayak alamat lo dong gitu. Terus dia ngirimin hampers yang kayak bukan apa ya, maksudnya kita nggak even ngobrol sama dia sering gitu, terus dia ngirim hampers, aku kayak ya ampun. Terus mamaku selalu ngasih tahu ya kayak kamu tuh kalau misalnya dikasih orang itu kamu harus kasih balik gitu, maksudnya nggak usah hari itu, yang berarti tahun depannya berarti kamu dia udah masuk ke list ini gini, bukan berarti formalitas tapi ya dia mau loh menjalin hubungan sama kamu, berarti gitu sih. Effort loh, kayak nyari barangnya apa, Bener. Nyari alamat kita, mungkin bahkan nanyain kita. Dan sebenarnya menariknya kalau ngasih hampers tuh bisa jadi conversation starter lagi nggak sih pas kita bilang bener makasih. banget, bener banget. Exactly. Apalagi kalau kayak old friend atau udah lama nggak ketemu. Kamu Setuju, ada Kak. nggak contoh-contoh ya conversations Iya, from that? aku waktu itu pernah lagi lebaran kayak gini deh kayaknya, terus tiba-tiba di kirimin sama acquaintances gitu, Oke. yang ketemunya jujur juga cuman sekali gitu, tapi kita suka chat di DM, replyan story gitu, tiba-tiba dikirim makanan enak banget, dan aku kayak loh kok dia ingat gitu, padahal kita ngobrolnya juga terakhir sebulan yang lalu gitu loh Kak gitu. Terus aku kayak jadi start a conversation, terus nanya, abis itu jadi ya lumayan berteman lagi. Jadi menurut aku it's a great way to start a conversation dan juga silaturahmi ya gitu. Nemu bener. silaturahmi sama teman-teman. Dan kalau misalnya kalian cewek-cewek yang nonton ada gebetan, kirim aja nggak apa-apa. Siapa tahu gitu kan, Oh makasih iya, ya. tips fruit tips Betul, ya. sebuah buah. Conversation starter. Asli nggak terasa lagi obrolannya ya. Tapi ini aku mau nanya, kita ngobrolin sesuatu yang waktu itu aku pernah bikin konten ini, terus kok ternyata rame ya. Soalnya kok ternyata banyak yang rasainnya, yaitu friendship breakup. Oh, jadi kalau romantic breakup kan Yes. cukup jelas ya, kayak at least baiknya kan bukan ghosting, tapi Yep. kayak kita putus ya gitu. Tapi kalau friendship breakup tuh rasanya lebih subtle, gak ada omongan yang Yap. konkret dan lama-lama distancing gak sih? Nah, boleh gak sih cerita kalian pernah gak sih at some point in your life ngalamin friendship breakup, dan what did you learn from that? I think I learned it from a very early age ya. Asik lebay banget. Tapi enggak, ini my first ever friendship breakup itu aku diomongin sama teman-teman SD di depan aku kok gitu? sendiri. Masih anak SD lagi? SD lagi. SMP juga pernah, tapi pas SD ini lagi berdiri maaf, gitu anak Kak. SD Terus nih kayak tengil. Iya tengil, tapi again ini SD ya, jadi ini cuman celaan aja, ini bercanda kok. Cuman dia ngomong kayak pakai bahasa isyarat pada zamannya gitu, kayak gue males banget sama Amel ini gitu. Terus aku bilang, lu ngomongin gue ya, bilang aja kali kalau nggak suka gitu. Kok gitu iri ya? dia bahasa isyarat, dia mengira kamu nggak ngerti. Itu Iya, literal. tapi aku pinter. Itu pertama, cuman ya karena dikonfront gitu ya, jadi kayak enggak kok gitu. Cuman ya I think kalau misalnya memang nggak cocok ya nggak usah diteruskan aja sih gitu. Nah ngomongin tentang friendship breakup, ini my opinion aja, dan menurut aku boleh pada nggak setuju, tapi I don't think it is necessary to have a friendship breakup sih gitu. Kalau memang sudah tidak cocok, kalau merasa perlu diomongin ya omongin aja gitu, apa ketidakcocokan. Tapi menurutku semua masalah yang ketidakcocokan, sumbernya ketidakcocokan, kalau diomongin tuh malah jadi bisa fix things. Dan so the friendship breakup is unnecessary. Tapi kalau misalnya memang pilih jalan yang tidak cocok, tidak mau diomongin gitu, ketidakcocokannya tidak mau diomongin, ya udah, I don't think it is considered as friendship breakup kalau kita menjauh karena memang sudah tidak cocok lagi gitu. Tapi perlahan aja, jangan tiba-tiba turn cold gitu. Ya, I think berteman itu
penting memiliki teman, pertemanan itu penting, dan menyambung silaturahmi itu tuh jauh lebih penting lagi gitu. Lo nggak bisa musuhan sama orang karena at some point pasti kita butuh orang tersebut, dan orang tersebut bisa jadi butuh kita gitu. Jadi ngapain punya musuh, ngapain harus ada friendship breakup kalau memang tidak cocok lagi, ya diomongin baik-baik atau ya menjauh aja gitu sih menurut aku. Iya, mungkin yang dimaksud dari friendship breakup ini bukan kayak kamu baik gitu kali ya, tapi yang menjauh tadi Iya, itu. menjauh tadi. Nah, gitu. kalau misalnya yang menjauh tadi sebenarnya banyak, tapi lagi-lagi aku selalu memikirkan bahwa semua orang itu kan punya kesibukan dan problem masing-masing ya gitu, dan maybe they're at the stage of their life dimana udah nggak sejalan aja sama kita gitu, dan nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nah tapi ada juga loh Kak friendship breakup yang bener-bener diomongin kayak gue nggak suka ya lo gini Itu yang toksik. itu yang toksik menurut aku. Dan apalagi kalau ngomonginnya ke orang lain, bukan Bukan kita. ke teman Iya. gitu. Jadi again kalau kalian sudah dewasa ya ngobrol lah. Zaman sekarang tuh ngobrol gampang banget loh, dan it is the easiest and the most righteous thing to do aja sih menurut aku, untuk ngobrol dan menyelaraskan pemikiran sama orang-orang terdekat gitu. Kalau Kanat pernah nggak friendship breakup? Kalau aku pernah sih, tapi itu memang ada confrontation juga. Maksudnya emang Confrontation atau apa namanya? confrontation, Ngobrol? bener-bener nggak ngobrol, beneran kayak gue nggak bisa nih gitu. Kayak sebenarnya itu karena kita beda ide sih, beda cara, beda approach lah gitu. Itu sebenarnya happens di kuliah. Jadi I have this one close friend yang emang ada di dalam satu grup itu juga, tapi emang drifting apart aja sih. Nggak ada tuh yang kayak kita putus, itu nggak ada yang kayak udah gue nggak mau temenan lagi. Emang drifting apart aja, nggak yang kayak udah gak usah temenan lagi sama dia, nggak gitu. Cuman di antara kita berdua tuh dua-duanya saling kayak ya gue nggak bisa, gue nggak suka ini, gue nggak suka itu tuh. Kita tuh ngomong, kita tuh share, tapi nggak di dalam konteks yang kayak marah atau melabrak itu enggak. Cuman lebih ke arah, karena kan kalau misalkan kita friendship, balik lagi ya, friendship kalau dibawa ke sesuatu yang important kayak pas kuliah kan mungkin ada sangkut pautnya sama nilai, ada sangkut pautnya sama tugas, pas kerja ada sangkut pautnya sama kerjaan. Begitu juga dengan bisnis, itu nggak akan works kalau salah satunya nggak mau ngalah, meskipun mungkin yang bener itu adalah kita gitu. Jadi aku dari situ tuh belajar orang itu nggak bisa ditwist, nggak bisa kita. Begitu juga dengan dia ya, dia juga nggak bakal bisa ngubah pikiran kita gitu. Cuman maksudku kalau emang udah nggak cocok ya enggak, ya kayak Fall out aja kan? Iya, fall out aja gitu. emang Tapi sekarang sih aku masih menjalin hubungan formalitas aja kayak congrats ya ini, congrats itu. Dan maksudnya she becomes what she wants sekarang gitu. Maksudnya dia udah kerja di luar negeri, udah maksudnya ya udah accomplish. Maksudnya aku juga udah bisa ngebaca itu dari dulu. Kalau misalkan dia memang akan achieve really great things gitu loh. Cuman on the way to achieving that mungkin dia harus do some harsh things gitu loh. Maksudnya, dan aku bilang harsh ini bukan something yang kriminal apa gimana ya, maksudnya kayak lebih ke arah dia harus lebih mengedepankan mungkin tugasnya dia dibanding pertemanannya dia gitu. Jadi dan itu lumayan aku jadi nyadar betrayal gitu tuh ada loh kayak di dunia Friendship. kuliah gitu misalnya. Atau kayak dulu kan suka bilang aduh gue kesulitan banget ya sama teman gue kalau mau dapetin project ini di kantor, itu ternyata ada juga gitu. Nah dari yang politics, office politics tuh awalnya aku kayak apaan sih office politics, kayak Drama nih, drama sinetron. nih kayak gini, gue sih gak suka kalau denger. aku nggak bisa tuh denger yang kayak lo tau gak sih ini kemarin kayak toxic banget. iya di kayak kantornya. misalkan ada gosip-gosip apa gitu, aku tuh paling males sekali dengerin. Jadi aku kalau di kantor aja udah pulang aja gitu loh ya, nggak terlalu mikirin hal-hal seperti office politics. Cuman balik lagi setelah itu happen ke aku, maksudnya ternyata emang beneran ada gitu. Dan maksudnya setelah kuliah abis itu ke kantor terus aku menemukan hal-hal yang similar yang kayak tiba-tiba dia udah ngambil projectnya duluan, tiba-tiba dia udah ngerti gak sih kayak gitu-gitu, udah ngomong dulu ke bos gue duluan. Itu tuh ada juga, cuman aku kayak kok lu ngambil duluan sih, gue bilang kayak gitu aja kayak iya sorry gitu. Tapi ya terus kalau udah dipilih emang bakal diganti gitu kan, nggak juga kan. Jadi maksudku cukup tahu juga ya. cukup tahu ya udah orang itu adalah tipe-tipe orang yang akan kita hadapi gitu. Dan ternyata surprisingly dia masih jadi teman aku yang maksudnya salah satu yang emang deket gitu, yang teman kantor ini. Jadi aku sadar kalau emang as we grow old emang akan ada pendewasaan sih untuk kita bisa menilai pertemanan gitu.
ada friendship breakup atau kayak adanya closure atau enggak, menurut aku itu nggak penting ya. Kalau pacaran sih mungkin putus ya harus ada closure ya, kayak kita udah nggak berhubungan lagi nih. Iya. Tapi kalau misalkan pertemanan nggak necessary buat aku. Kayak dia bisa jadi orang yang akan penting buat kita loh nanti in the future gitu itu loh. Jadi keep our friends close. Positive. Enemies even closer. Ya, well, tapi it's kinda aku nggak bisa bilang enemies, mungkin orang yang nggak sejalan pikiran sama kita even closer menurutku, karena ya gitu. Tentang friendship breakup, menurut aku itu sangat-sangat unnecessary lagi. Kayak karena dia bilang, karena again kalau misalnya emang udah nggak cocok, kalian mau diem-dieman, tapi kan bagus loh untuk terus menyambung apa sih namanya, silaturahmi gitu loh. Bener. Kayak at least pas dia ulang tahun ucapin HBD, atau pas dia nikah ucapin selamat Happy wedding. nikah kalau emang gak diundang. Lu sih musuhan ya kan sama siapa coba. Tapi gitu gak, maksud aku keep everyone's closer aja gitu, atau Yeah. kayak at least in reach atau at reach gitu dari kamu, karena kita nggak pernah tahu loh kapan kita Butuh dia. bantuan orang atau kapan orang butuh bantuan kita. Bener, mungkin dulu nganggapnya kayak kalau udah nggak temenan sama dia, kita ngajak orang lain buat nggak temenan sama dia Iya, gitu. Kan nggak pasti usah ada itu temenin pasti dia. happen sih menurut aku di setiap fase teenage life, itu pasti ada yang kayak Jelek. aduh nggak deh dia toxic, nggak usah ditemenin gitu. Tapi Iya, tapi kalau influence. benar, tapi kalau sekarang tuh aku nggak udah nggak pernah sih mikir kayak gitu, kayak nggak cocok. Kalau nggak cocok ya udah. Jujur, gitu. karena menurut aku, let's say nih misalnya aku saat temenan sama Kak Sabrina nggak cocok, terus masa aku bilang ke Kanat, Kak nggak usah temenan sama Kak Sabrina. Iya, aneh Padahal kan? karena dia itu apa Cocok. namanya, cocok Bener, banget bener. ngobrolnya, karena sama-sama Bener. mompreneur. Itu Ente nambah-nambahin. siapa gitu kan, lebih ke gue siapa Dan gitu. apa ya, lebih ke sekarang tuh mikirnya udah deh ngapain sih ngerugiin orang lain. Benar. Juga jadi ya mungkin again karena kita udah adulting, kayak oke, kalau ada ketidakcocokan, oh ya sudah, kalau bisa sih kita nggak usah ngerugiin orang lain, maintain relation. Karena mungkin kalau di agama Islam juga kan silaturahmi, sekarang makin ngerti sih kenapa silaturahmi itu penting Penting, banget. Dan bahkan kadang orang, ini gimana ya silaturahmi sama orang yang kita nggak suka. Cuma kalau di agama kan sebenarnya penting banget. Ternyata itu juga kali ya, karena kalau aku lihat endingnya, people don't remember what you do, Exactly. but they remember how they make you feel. Terus Dan, somehow aku tambahin dikit mungkin ya, kadang yang mungkin ada friendship breakup sebelumnya itu waktu aku nikah itu aku nggak tahu kenapa ada panggilan hati, itu aku reconnect sama dia. Aku undang lagi dia gitu. Aku tuh sampai aku tuh lupa kenapa ya gue nggak suka banget temenin orang gitu, kayak bukan nggak suka ya, lebih karena kenapa kita bisa nggak temenan dan kenapa maksudnya jadi nggak ngobrol. Oh, gitu ya dulu ya? Dulu tuh apa yang bikin gue nggak suka sama relationship kita gitu, ada Pas apa? reconnect lagi, Pas nggak reconnect suka lagi nggak? ternyata emang ya jadi reconnect kayak kita kenalan di awal gitu loh. Terus misalkan dia masih apa ya, misalkan ada ketidakcocokan itu, ya aku juga masih kayak ya udahlah, kayak You do aku you, seneng baby. Nggak ada yang ternyata itu sempurna. fulfilling di aku. Dan emang kenapa di agama itu maksudnya silaturahmi itu penting, ternyata fulfilling loh Kak. Maksudnya menjalin hubungan sama orang-orang siapapun itu bikin hati aku lebih damai gitu, jujur. Dan konsep silaturahmi itu bukan kayak menemukan the perfect friend lagi, Exactly. tapi lebih kayak ya udah kita bisa ngasih impression baik apa Bener, sih jadi ke orang baik lah lain. guys Dan gitu maksudnya. karena ini kayak aku dapat pelajarannya ketika tadi aku melewati momen-momen down, mau itu berduka, mau itu pas lagi kena masalah, tapi datang loh orang-orang yang aku nggak nyangka banget, itu kayak sangat wah, Masya Allah, ini semoga dibales deh kebaikanmu sama Bener. Allah. Jadi kayak aku pengen deh jadi that good person. Kayak mereka tuh menginspirasi aku, kayak padahal secara pikir emang nggak ada transaksional yang mereka bisa dapatkan loh dari membantu aku ketika aku sedih. Kayak nggak ada, kayak purely mereka just being a good person. Jadi itu kayak nginspire aku, kayaknya harus lebih banyak kebaikan deh yang Iya, kita kasih. setuju. Seru banget, gak terasa nih obrolan kita tentang adulthood, friendship, female friendship udah sampai sini. Ya harapannya sih dari obrolan kita nih bisa jadi kayaknya kalau balik ke akhir inspirasi untuk
silaturahmi. Bener banget. Dan itu Eh. tadi sih, perbanyak teman aja lah gitu, dan connectionnya enggak. Iya. Dulu aku dari kuliah dibilangin sama guru-guru, ya ngampus mah perbanyak koneksi apa sih, Bener, wifi? setuju. Wifi kah? Gratis sih. And I think dari cerita ini juga kayak kalau adulthood kan emang challenges kita tuh friendship, semua ngerasa teman kita makin dikit. It's normal, it's completely okay. People come and go. Balik lagi tadi ada konsep pohon kan. Pohon, Ada iya. memang teman yang sifatnya kayak daun sesuai season. Ada yang emang branch. Kalau hard times mungkin akan patah. Tapi ada yang sifatnya root. But Iya. in general ya we are social human dan semoga Exactly, bisa. setuju. Asli nggak terasa banget sih obrolan tentang topik yang menurut aku relevan banget buat kita adulting. Jadi buat kita yang makin dewasa ngerasa nggak banyak temen, it's okay, it's normal. Jadi karena chat-chat yang seru ini aku pengen kasih appreciation. Yeay, hampersku Tadi kan pertama dari teman baru. Hampers adalah kunci. Bener. persahabatan. Yeay. Oke, ini aku kasih. Terima kasih. Wow. Nih buat Amel sama Kak Nadia. Thank you. Duduk. Yes. Cuteness, karena tadi ya di conversation hampers itu kayak a way to reconnect lagi dan show our care dan affection gak sih ke orang lain. Bener banget. And I like it. Thank you ya Kak. Yeay. Punya temen baru, hampers baru. Hore. Ada podcast juga, masuk Menang podcast banyak. baru. Menang banyak. Cus, dan tentunya kalau kalian menemukan insight boleh nih tag ke Instagram kita. Di sini jangan lupa ya belanja hampers nih udah mau lebaran, kasih ke Cepet. teman-teman kalian, sahabat, keluarga, old friends, gebetan juga ya mungkin. Boleh. Yang mau Biar makin cus. modus, acquaintances, anyone. Pokoknya jalin silaturahmi. So, I'll see you guys on the next episode. Bye. Bye bye.